Sebenarnya bisa nggak sih kita itu tetap sehat tapi dengan gula? Oh bisa banget. Ini ya menurutku gini, ini yang harus segera kita luruskan ya. Kita tuh kan kayak terkesannya anti gula banget. Ya kita kan terkesannya kayak apa-apa gula tuh kayak momok tuh loh. Nah yang jadi masalah itu adalah kita tidak tahu backgroundnya kenapa bisa jadi momok. Oke ya. Secara singkat ini aku jelasinnya bukan dalam bahasa medis. Tubuh itu butuh gula untuk energi, oke? Dan gula itu bisa didapatkan dari mana saja. Ada sumber dari yang namanya nasi, ada yang dari minuman, ada yang dari ubi, dan itu akhirnya ditampung di tubuh untuk dijadikan energi. Dimana gula tersebut kalau belum jadi energi itu bisa disimpan di otot, bisa diolah sama tubuh, disimpan. Dan yang mengendalikan kadar gula dalam darah itu namanya insulin, di mana itu dikeluarkan oleh organ namanya pankreas. Nah otomatis kalau tubuh kita tidak bergerak, tubuh kita tidak dibuat apa-apa, maka gula tersebut akan mengumpul. Kalau nggak ngumpul di otot, yang ngumpul di sekitar pankreas dan akhirnya ngumpul di darah. Otomatis kan insulin akan keluar terus kan, karena gulanya kelebihan terus. Kerja kan? terus jadi kerja dia, terus kan. Akhirnya insulin keluar terus dan akhirnya terjadilah resistensi insulin, di mana insulin tersebut akhirnya tidak bisa mengontrol gula lagi. Dan akibatnya gula di dalam darah itu meroket. Kalau gula di dalam darah meroket, otomatis gula tersebut tidak akan nyampe ke organ tubuh. Contoh, semua tubuh kita tuh butuh energi. Sel mata kita butuh gula. Ternyata gulanya terlalu tinggi di darah. Akhirnya nggak sampai kan ke sel-sel mata. Akibatnya terjadilah diabetes retinopati, di mana terjadi kelainan, terjadi kehilangan penglihatan secara bertahap pada retina, diakibatkan gulanya tuh nggak nyampe ke situ dan terjadilah kematian sel. Makanya yang paling simpel adalah kita harus menyeimbangkan hal yang masuk dan yang keluar. Dan kita harus memahami setiap manusia memiliki karakter berbeda. Nah, kalau misalkan bapak ibunya ada riwayat diabetes, dia sudah mengalami satu faktor resiko. Karena diabetes mellitus itu sering terjadi kalau ada keluarganya dengan riwayat yang sama. Kemungkinannya lebih besar sedikit dibandingkan orang yang bapak ibunya tidak ada riwayat itu. Nah, ditambah dengan bad habit, ya masuk keluarga seimbang sehingga akhirnya mempercepat proses tersebut.